Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Dampak akibat hutan gundul tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dekat hutan gundul tersebut, namun dampak buruk dari hutan gundul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Banyak sekali penyebab hutan menjadi gundul, salah satunya adalah penebangan liar dan kebakaran hutan. Hutan gundul bisa mengakibatkan berbagai macam masalah. Sedikitnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan menjadi penyebab utama mengapa hutan-hutan ini bermasalah. Kesadaran masyarakat yang sedikit itu ditandai dengan penebangan hutan secara liar dan ilegal. Sedikitnya usaha reboisasi yang dilakukan serta maraknya pembakaran hutan. Berikut ini dampak akibat hutan gundul versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, rendahnya kualitas oksigen. Salah satu dampak dari hutan gundul adalah kualitas oksigen yang semakin menurun. Tidak tahu jika selama ini tumbuhan berperan penting dalam pembentukan oksigen yang dibutuhkan manusia. Semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan semakin menurun. Yang kedua, alam semakin panas. Akibat hutan gundul yang harus diketahui juga adalah menjadikan alam semakin panas. Alam semakin panas dikarenakan tanaman yang dijadikan sebagai penduduk semakin berkurang jumlahnya. Sinar matahari bisa langsung menyengat kulit akibat manusia tidak diteduhi pohon atau tumbuhan. Pohon juga bisa menimbulkan angin yang segar sehingga udara panas tidak terasa. Yang ketiga, kekeringan. Akibat hutan gundul lainnya adalah bisa menyebabkan kekeringan juga. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun juga sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkenal bencana kekeringan. Yang paling fatal adalah manusia lama-kelamaan akan kehilangan sumber daya berupa air. Yang keempat, longsor. Hutan yang semakin gundul bisa menyebabkan tanah longsor. Hal itu dikarenakan akar tumbuhan berfungsi sebagai pemadat struktur tanah. Saat hujan datang, air tersebut tidak langsung mengenai tanah sehingga tidak menyebabkan tanah longsor. Akar pohon tersebut justru akan menyerap hujan yang datang. Untuk hutan yang gundul, air hujan bisa langsung jatuh ke tanah tanpa terhalang oleh pohon terlebih dahulu. Air tersebut juga tidak terserap oleh akar pohon. Tanah yang terkena hujan terus-menerus kontur dan struktur tanahnya bisa rusak kemudian menyebabkan tanah longsor. Yang kelima, global warming. Pemanasan global merupakan dampak nyata akibat efek dari rumah kaca dan hutan yang semakin gundul. Hutan gundul menjadi penyebab pemanasan global dikarenakan benda yang menghasilkan zat karbon bisa menyebabkan bumi semakin panas. Zat karbon tersebut tidak bisa diubah menjadi oksigen oleh keberadaan tumbuhan yang semakin sedikit. Zat karbon tersebut juga bisa merusak lapisan ozon bumi sehingga es di kutub akan semakin mencair. Yang keenam, mengakibatkan erosi. Hutan yang semakin gundul dan tumbuhan yang semakin sedikit menjadi penyebab erosi tanah. Erosi merupakan pengikisan lapisan tanah, pengikisan sedimen, pengikisan bantuan dan partikel-partikel yang ada di tanah akibat angin, air maupun karakteristik hujan. Hutan gundul menyebabkan erosi karena hujan yang turun ke bumi lama-kelamaan akan mengikis tanah sehingga lapisan tanah dan komponen-komponen tanah menjadi rusak, dan juga pengikisan tanah di sekitar pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Yang ketujuh, keberuntungan negara dari hasil hutan menurun. Negara memperoleh keuntungan yang banyak dari hasil hutan.
Negara banyak diberikan keuntungan dari industri kayu di hutan, industri rotan, industri buah-buahan, dan masih banyak lagi lainnya. Saat hutan semakin gundul, potensi hutan seperti kayu dan rotan juga akan ikut menghilang. Menghilangnya hasil hutan tersebut juga akan menurunkan potensi pendapatan negara. Yang kedelapan, habitat hutan rusak. Hutan merupakan tempat hidup bagi hewan dan tumbuhan. Saat hutan mengalami kebakaran dan kemudian gundul, habitat hewan dan tumbuhan di dalamnya pun akan terganggu, bahkan mengalami kerusakan. Flora dan fauna yang ada di dalamnya bisa mati. Hutan merupakan habitat mereka. Saat habitatnya rusak, flora dan fauna tersebut menjadi korban dari habitat yang rusak tersebut. Yang kesembilan, kehidupan manusia menjadi terganggu. Habitat fauna yang telah rusak akibat hutan gundul membuat fauna yang ada di dalamnya berlari menyelamatkan diri atau pindah dari habitat yang telah rusak tersebut. Tidak jarang, fauna tersebut masuk ke dalam perkampungan penduduk untuk mendapatkan makanan. Bisa Anda bayangkan jika yang masuk ke dalam perkampungan penduduk sejenis harimau, singa, dan lain sebagainya. Tentu kehidupan manusia yang ada di dalam perkampungan tersebut menjadi terganggu. Yang ke-10, sumber daya menjadi langka. Hutan gundul yang terjadi bisa menyebabkan masalah sumber daya menjadi langka. Sumber daya yang termasuk di dalamnya adalah hewan dan juga tumbuhan. Karena selama ini manusia menggantungkan kehidupannya sama tumbuhan dan hewan. Manusia tidak bisa hidup tanpa hewan dan tumbuhan. Hutan bagi manusia bisa menghasilkan berbagai macam hal seperti kayu, daun, buah, getah, dan air yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Hutan yang mengalami kerusakan, dampaknya pun akan dirasakan oleh manusia juga. Sumber daya yang biasanya dibutuhkan oleh manusia menjadi sangat langka. Kayu menjadi langka, air menjadi langka, buah menjadi langka, serta masih banyak lagi lainnya yang akhirnya menjadi langka. Demikianlah ulasan tentang akibat jika hutan di dunia ini digundul versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.